Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar memahami kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah fi Ilmi Al-Arabiyah jilid kedua. Kitab ini merupakan pelengkap dari kitab Matan Jurmiyah. Kitab Mutamimah ini merupakan karangan dari Syekh Samsuddin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Nah, sekarang kita masuk pada isim-isim yang dirafa'kan, yaitu pada bagian pertama tentang fa'il. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa syarih rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babul fa'il. Ini satu bab pada menjelaskan tentang fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il kalau dalam bahasa Indonesia ini pelaku atau subjek. Nah, saya makan nasi, saya makan roti, saya minum air, saya minum susu, saya menonton dan lain-lain. Semua saya tadi itu merupakan adalah fa'il atau pelaku. Al-fa'ilu, bermula fa'il itu. Apa itu fa'il? Huwa al-ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'luhu. Itu satu isim. Nah, jadi fi'il itu pasti isim, bukan huruf, juga bukan fi'il. Pasti dia isim. Itu isim yang dirafakkan, yang disebutkan ianya isim sebelum fi'ilnya. Jadi setelah fi'ilnya disebutkan baru ada fa'ilnya. Nah, contohnya doraba Amrun Zaidan. Telah memukul oleh si Amr akan si Zaid. Jadi dorobanya dulu disebut, baru fa'ilnya. Nah, isim yang dibaca rafa, yang disebutkan dulu fi'ilnya. Au ma huwa fi ta'wilil fi'li, atau dia fa'il itu isim yang isim itu pada takwilan fi'il. Nanti kita lihat contohnya untuk lebih memahami. Wahwa, dan dia fa'il itu ala qismaini, terbagi menjadi dua. Zahirin wa mudmarin. Pertama fa'il isim zahir dan fa'il isim dhamir. Fa-zahiru, maka bermula fa'il isim zahir. Contohnya qala Allah. Nah, sedikit disinggung masalah sebelumnya, yaitu tentang al-ahdi dzukuri itu, yaitu al yang masuk kepada isim nakirah yang memakrifatkannya, karena sudah disebutkan bentuk nakirahnya dulu, yaitu ini lafaz zahirin ini dan mudmarin ini. Yaitu fa'il yaitu isim zahir. Nah, zahirnya di sini berbentuk nakirah. Nah, karena sudah disebut, maka az-zahiru di sini di bawahnya diberikan al. Nah, inilah namanya al-ahdi dzukuri, yaitu yang sudah dimaklumkan penyebutannya. Karena zahir ini sudah disebutkan duluan dan dhamir ini. Nah, maka setelahnya itu ditambahkan dengan al, yaitu al-ahdi dzukuri. Ini pembahasan tentang jenis-jenis al ini. Lanjut, kita sudah tidak membahasnya. Ini berkenaan dengan fa'il isim zahir. Contohnya qala Allahu. Nah, ini qala ini adalah fi'il madi, Allah ini jadi fa'il qala. Fa'ilnya ini namanya fa'il isim zahir. Kenapa dinamakan isim zahir? Karena dia ini fa'ilnya bukan isim dhamir. Jadi kalau bukan isim dhamir fa'ilnya, berarti pasti dia itu isim zahir. Ada isim zahirnya berupa mufrad, tasniyah, dan jamak. Ini pertama ini kita diberikan contoh fa'il isim zahir yang mufrad. Contoh kedua, qala rajulani, telah berkata dua orang. Ini untuk tasniyahnya. Qala telah berkata dua orang. Rajulani jadi fa'il dari qala, fa'il isim zahir. Nah,
Karena fa'ilnya tasniyah berarti di sini ada tanda alifnya rajulani. Rajulani jadi fa'il qala. Atau sekaligus rajulani ini semuanya dua laki-laki ini jadi fa'ilnya qala. Waja'a al-mu'azziruna. Nah, sebelumnya tadi rajulani jadi fa'ilnya tetapi ada tanda rafa'nya yaitu alif ini jadi tanda rafa'nya. Waja'a al-mu'adziruna datanglah para orang yang memberikan kauzuran. Ja'a ini fi'il madi. Al-mu'adzirun fa'il isim zahir. Fa'il itu marfu, tanda rafa'nya waw karena mu'adzirun ini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi sudah diberikan mufrad, tasniyah dan jamak. Lanjut, yauma yaqumun nasu. Nah, sekarang ini untuk contoh fi'il mudhari karena sebelumnya qala dan jaa adalah fi'il madi. Nah, sekarang kita diberikan contoh fi'il mudhari. Yauma yaqumun nas, pada hari berdirilah manusia. Yauma ini adalah dzaraf. Yaqumu fi'il mudhari marfu tanda rafa tanda karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. An-nasu fa'il yakumu adalah fa'il yang berbentuk isim zahir. Nah, seperti itu. Tanda rafa'nya di sini dengan dhammah. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan pada hari senanglah orang atau para mukmin. Wa yauma idzin ini dzaraf juga. Dzaraf yang diidafatkan kepada izin. Nah, terus yafrahu fi'il mudhari marfu tanda rafa dhammah karena terbebas dari amil nasab. Setiap fi'il butuh fa'il. Nah, ini fa'ilnya al-mu'minun, namanya fa'il isim zahir. Tanda rafa'nya waw karena jamak mudzakkar salim. Dan terakhir di sini kita diberikan contoh fa'il yang berbentuk isim-isim yang 5. Qala abuhum. Nah, telah berkata oleh bapak mereka. Nah, ini fa'il namanya fa'il isim zahir. Nah, tentang isim-isim yang 5 tidak kita sebutkan lagi karena sudah kita bahas sebelumnya. Kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu fa'il isim dhamir. Wal mudmaru, dan fa'il isim dhamir nahwu qaulika, seumpama perkataanmu darabtu darabna, darabta darabtuma darabtum ila akhirih. Jadi di sini disebutkan cuma 2. Nah, apa yang kita fokuskan di sini yaitu lafaz ta dan na yang ada di akhirnya ini. Ini adalah domir muttasil pada mahal rafa, jadi fa'il daraba. Darabtu, aku telah memukul. Darabna, kami telah memukul. Nah, di sini fa'ilnya berbentuk isim dhamir. Nah, ila akhirih, sampai akhirnya. Kama taqaddama fi faslil mudmari, sebagaimana telah terdahulu pembahasannya pada pasal isim dhamir. Di sini tidak kita kembali lagi, tidak kita jelaskan lagi karena ini sudah dijelaskan di bab isim dhamir, yaitu di makrifat bagian isim dhamir. Lanjut, walladzi fi tawilil fi'li, dan isim isim itu pada takwilan fi'il. Contohnya aqaimun az-zaidani, apakah yang berdiri itu oleh si Zaid, apakah yang berdiri itu si Zaid? Nah, seperti itu. Di sini ada tawilannya, perlu ditawil karena qaimun ini adalah isim fa'il. Jadi nanti tawilannya yakumu. Ayakumu zaidani, apakah sedang berdiri dua si Zaid itu? Nah, jadi di sini i'rabnya hamzah istifham qaimun, atau di sini kita lihat dulu di dalamnya di sini. Fa'innahu, maka dia lapas ini fi ta'wili yakumu zaidani. Ini pada ta'wilan yakumu az-zaidani. Jadi sama artinya dengan yakumu zaidani, sedang berdirilah dua orang Zaid. Jadi hamzahnya namanya hamzah istifham, qaimun ini mubtada. Jadi biarpun dia nakirah bisa di i'rab sebagai mubtada karena musawwiknya yaitu dia itu bersama dengan istifham. Nah, terus tanda rafa'nya di sini qaimun ini dhammah di akhirnya. Dan qaimun ini isim fa'il yang beramal seperti fi'il, yaitu merafa'kan fa'il. Terus zaidani ini fa'il dari zaid, qaimun ini.
dia itu dari fa'il dari qaimun yang menempati Zaidan ini menempati tempatnya khabar sadda masadal khabar. Nah, karena di sini mubtada'nya itu tidak ada khabarnya. Cuman fa'ilnya ini menempati posisi khabar. Tanda rafa'nya itu dengan alif. Kenapa? Karena dia itu tasniah. Contoh kedua wa qaulihi ta'ala. Ucapannya atau firmannya Allah Ta'ala mukhtalifun alwanuhu, yang berbedalah oleh warna-warnanya. Jadi mukhtalifun isim fa'il yang beramal seperti fi'il, alwanu fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa dhammah. Alwanu ini jamak taksir dari launun. Alwanu mudhaf, hak dhamir muttasil pada mahal jar mudhafun ilaih. Jadi di sini lapas ini pada takwilan yakhtalifu alwanuhu, yang berbedalah warnanya. Nah, jadi mukhtalifun ini adalah mubtada mu'akhar dari ayat sebelum ini. Jadi bentuk ayat ini kan tidak seperti ini, ada sebelumnya, yaitu wa minan nasi wad-dawabu wal an'amu. Nah, jadi mukhtalifun ini atap kepada dawabu yang jadi mubtada mu'akhar. Mubtada khabar muqaddamnya wa minan nas. Alwanu di sini karena mukhtalifun isim fa'il beramal seperti fi'il, merapakkan fa'ilnya yaitu alwanu. Seperti itu. Kita lanjut. Walil fa'ili ahkamun. Bagi fa'il itu ada ketentuan-ketentuan atau hukum-hukumnya. Minha, sebagian daripada ketentuan atau hukumnya itu annahu la yajuzu hazfuhu, bahwa fa'il itu tidak boleh dibuang apapun keadaannya. Kenapa? Li'annahu umdatun, karena fa'il itu adalah bagian penting, bagian inti dari satu kalam, tidak boleh dibuang. Fa'in zahara fil lafzi, maka jika tampaklah fa'il itu pada lafaz, contohnya qama zaidun dan zaidan yang qama, maka di sini zaidun pada contoh pertama adalah fa'ilnya, fa'il daripada qama. Qama fi'il, telah berdirilah siapa Zaid, yaitu si Zaid. Nah, berarti pertama ini susunannya jumlah fi'il ya, fi'il dan fa'il. Dan zaidan yang qama ini susunannya mubtada khabar. Karena zaidani ini adalah mubtada, qama fi'il madhi. Di sini fa'ilnya yaitu alif. Jadi kelihatan langsung. Nah, jadi bermula jumlah fi'il fa'il qama pada mahal rafa khabar dari mubtada. Nah, fadzaka ini jawab dari fa'il yang sebelumnya. Maka jika tampak, maka fadzaka, maka dia yang jadi fa'ilnya kalau dia tampak. Wa illa, dan jika tidak tampak, fahuwa dhamirun mustatirun, maka fa'ilnya itu dhamir mustatir. Contohnya zaidun qama, bermula si Zaid itu telah berdiri, iya. Zaidun di sini bukan fa'il qama, tetapi di sini kita i'rab sama dengan zaidani di awal ini, dia jadi mubtada. Qama fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada huwa, dhamir mustatir. Setelah fa'il pada mahal rafa khabar dari zaidun. Nah, jadi fa'il itu tidak boleh, intinya tidak boleh dibuang. Minimal kalau tidak tampak berarti dia itu dhamir yang mustatir. Seperti itu. Wa minha, dan sebagiannya ketentuan fa'il, annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'li, bahwa tidak bolehlah mendahulukan fa'il daripada fi'il. Misalnya qama daraba amrun zaidan misalnya. Kan fi'ilnya duluan baru fa'il. Misalnya amrun daraba zaidan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, fa'in wujidah, maka jika didapati ma, akan ma yaitu sesuatu atau isim zahiruhu yang bermula isimnya itu annahu fa'ilun muqaddamun, bahwa ada yang didahulukan itu fa'il yang didahulukan, isim yang jadi fa'il yang didahulukan, wajib takdirul fa'ili, maka wajiblah mentakdirkan fa'il dhamiran mustatiran, akan dhamir mustatir. Nah, jadi misalnya tadi kan zaidun amrun daraba, maka wajib ditakdirkan fa'il daripada
maka wajib ditakdirkan fa'ilnya itu dhamir mustatir. Misalnya tadi kan amrun, doroba, berarti amrun itu mubtada, doroba itu fi'il. Nah fi'ilnya nanti ditakdirkan berarti fa'ilnya. Karena tadi fa'ilnya itu sudah dipindah di awal. Nah, ini ada penjelasannya di bawah ini. Wa yakunul muqaddamu, dan adalah isim yang didahulukan yang fa'il yang didahulukan itu imma mubtada'an, itu terkadang bisa dia itu menjadi mubtada. Contohnya Zaidun qama. Nah, seperti itu penjelasannya di awal itu. Zaidun qama ini adalah susunan mubtada khabar. Jadi Zaidun ini bukan fa'il dari qama. Nah, berarti qama itu mana fa'ilnya? Itu dhamir mustatir, takdirannya huwa. Qama dan fa'ilnya huwa ini jadi pada mahal rafa, jadi khabar Zaidun. Jadi khabar dari mubtada. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada isim yang marfu yang didahulukan lalu ada fi'il, maka dia itu bukan fa'il dari koma itu, karena mendahulukan fa'il itu tidak boleh. Kan ada ketentuannya, pertama itu tidak boleh didahulukan fa'ilnya. Maka fa'il yang didahulukan itu kita i'rab sebagai mubtada, bukan jadi fa'il. Wa inna fa'ilan, dan terkadang isim yang marfu yang didahulukan ini itu bukan mubtada tetapi fa'il. Li fi'lin mahdhufin, itu tetapi bagi fa'il yang dibuang. Contohnya di sini. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu, dan jika salah seorang dari orang-orang musyrik meminta tolong kepadamu, fa'ajirhu, maka tolonglah ia. Nah, jadi di sini yang menjadi titik fokus di sini adalah lafaz ahadun, isim marfu ini. Apakah dia fa'il dari istajaraka yang di depan ini? Tidak, karena seperti ketentuan tadi, fa'il itu tidak boleh didahulukan dari fi'il. Itu lafaz istajaraka ini. Lalu kalau bukan dia fa'ilnya, ahadun itu jadi apa? Apakah jadi mubtada? Tidak. Nah, ahadun ini jadi fa'il dari mubtada mahdhuf, seperti keterangan sebelumnya ini, wa imma fa'ilan li fi'lin mahdhufin. Dan terkadang isim yang didahulukan, isim fa'il yang didahulukan itu adalah fa'il dari fi'il yang dibuang. Berarti apa buangannya? Ya sama dengan fi'il yang di depan ini. Wa in istajaraka ahadun. Nah, apabila meminta tolong kepadamu adalah salah seseorang minal musyrikin, dari orang musyrik, istajaraka fa'ajirhu, yang orang itu meminta tolong kepadamu, maka tolonglah dia. Nah, seperti itu. Jadi ahadun bukan fa'il dari lafaz istajaraka yang tanpa ini, tetapi dia fa'il dari fi'il yang disembunyikan atau dibuang. Li'anna adat syarti, karena in ini adat syarat ini, kan ini itu adat syarat, la tadkhulu 'alal mubtadi, itu in syarat itu tidak masuk kepadanya susunan mubtada. Jadi kita tahu ahadun itu bukan mubtada, tapi dia itu jadi fa'il dari fi'il yang dibuang, karena ini juga, karena ini tidak masuk kepada susunan mubtada dan khabar, seperti itu. Lagi satu, wa minha, dan ketentuannya, sebagian dari ketentuannya fa'il itu, anna fi'lahu yuwahadu, bahwa fi'ilnya fa'il itu disatukan, dibentuk satukan atau dimufradkan, ma'a tasniyatihi, beserta tasniyah fa'ilnya, wa jam'ihi, dan berserta jamak fa'ilnya, kama yuwahadu, sebagaimana disatukan, dibentuk satukan, ma'a ifradihi, bersama mufradnya fa'il. Fatakulu, maka engkau berkata, qama zaidani, telah berdirilah dua orang si Zaid. Di sini fi'ilnya berbentuk mufrad, fa'ilnya berbentuk tasniyah. Bisa juga seperti itu. Nah, wa qama zaiduna, telah berdirilah para si Zaid. Qama bentuknya mufrad, zaiduna fa'ilnya berbentuk jamak. Kama taqulu, sebagaimana engkau berkata, qama zaidun. Jadi ini sama ini lafaz zaidani zaiduna ini sebagaimana ketika itu engkau mengucapkan qama zaidun, itu telah berdirilah si Zaid, itu mufrad dan mufrad. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala, qala rajulan, telah berkatalah dua orang. Jadi dalam Al-Qur'an pun ada seperti ini.
fi'ilnya mufrad, fa'ilnya tasniyah. Qala rajulani. Waja'al mu'adzirun, dan datanglah para orang yang memberikan keuzuran. Nah, fi'il madi berbentuk mufrad, fa'ilnya mu'adzirun berbentuk jamak. Waqala zalimun, ini juga sama dengan contoh sebelumnya. Telah berkatalah para orang yang zalim. Dan terakhir waqala niswatun, dan berkatalah para perempuan. Nah, seperti itu. Ini bahkan perempuan ini kan ini untuk jamak perempuan berarti ini. Nah. Wa minal arabi, dan sebagian daripada orang Arab, man yulhiku, yang ia man ini menghubungkan al-fi'la akan fi'il alamat tasniyah, yaitu tanda tasniyah wal jam'i, dan tanda jamak. Jadi ada fi'il nanti dihubungkan kepada tasniyah dan jamak. Ini seperti yang biasa kita lihat ini. Idza kana al-fa'ilu musanna, apabila ada fa'ilnya itu berbentuk musanna atau majmu'an atau berbentuk jamak. Fataqulu, maka engkau berkata, qama az-zaidani, qamu az-zaiduna, qumna al-hindatu. Nah, telah berdirilah dua orang si Zaid. Nah, karena fa'ilnya dua orang, berarti fi'ilnya di sini ditambahkan alif. Nah, agar sesuai dengan fa'ilnya. Tetapi koma, alif yang ada di koma ini bukan fa'il dari koma ini sendiri, karena fa'ilnya sudah zaidani. Nah, terus alif apa ini? Ini namanya alif yang menunjukkan bahwa fi'il ini dilakukan oleh dua orang, yaitu zaidani ini. Berarti alif ini tanda tasniyah. Begitu juga wawu di qamu, berarti wawunya tanda jamak. Nun yang ada di qumna, berarti ini tanda jamak perempuan. Nah, seperti itu. Berarti tetap fa'ilnya itu zaiduna, hindatu, dan zaidani ini jadi fa'il dari masing-masing fi'il. Atau sama logatan, dan dinamakan akan ini logat. Jadi kan ini memang ada satu logat, berarti kan. Nah, logat ini dinamakan logat akaluni al-baragis. Nah, namanya jumlah jadinya ini. Nama untuk hal-hal seperti ini ditambahkan alif, wawu, dan nunnya di fi'ilnya ini dinamakan logat akalunil baragis. Telah memakan akan aku adalah para banyak nyamuk. Ini unik namanya nih ya. Jadi akalu ini fi'il madi. Nah, wawu ini fa'il, wawu ini tanda jamak. Nun wiqayah ya-nya ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul. Balagis ini fa'il dari akalu, fa'il marfu' tanda rafa dulu. Nah, seperti itu. Li'anna hadal lafza, karena ini lapas koma ditambahkan alif, wawu, dan nun ini sumi'a min ba'dihim, didengarkan perkataan ini dari mereka para orang Arab. Wa minhul hadis, dan sebagiannya didengar juga dari hadis. Apa bunyi hadisnya? Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Mengintiplah pada kalian itu oleh para malaikat pada malam dan siang hari. Jadi yata'aqabun fi'il mudhari, ada ditambahkan wawu. Karena di sini jamak, berarti wawunya ini menunjukkan wawu jamak. Ini bukan fa'ilnya, karena fa'ilnya adalah malaikatun. Nah, seperti itu. Was-sahihu, dan yang sahih itu anal alifa, bahwa alif, wawa, dan wawu, wan nuna, dan nun itu ahrufun, adalah huruf-huruf dalatun yang menunjukkan ia huruf ala tasniyati, menunjukkan kepada bentuk tasniyah, wal jam'i, bentuk jamak. Bahwa huruf-huruf alif, wawu, dan nun ini adalah huruf-huruf yang menunjukkan ia huruf-huruf terhadap bentuknya tasniyah dan jamak. Wa anal fa'ila, dan bahasanya fa'ilnya itu yaitu fa'ilnya itu yaitu sesuatu yang ada setelah fi'ilnya ini atau setelah ketiga huruf ini. Nah, seperti itu. Nanti kita lanjutkan, ini cukup panjang, tidak perlu kita lanjutkan. Besok kita bahas lagi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.